Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, hari ini adakah yang tidak berangkat? Masuk semua. Masa sih Ibu nggak percaya? Ibu absen ya nanti. Yang absen nyebutin tadi pagi sarapan pakai apa ya yang Ibu panggil? Oke ya. Alvan. Hadir Ibu, sarapan nasi goreng. Nasi goreng. Bagas. Hadir Ibu, sarapannya telur mata sapi Bu. Meli. Hadir sarapannya brownies. Nabil. Hadir Amanda. sarapannya bakso. Oke, nah iya Ibu lihat berangkat semua ya. Alhamdulillah berarti anak Ibu sehat-sehat dan siap menjalani hari ini dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita nyanyi dulu ya. Anak-anak bisa berdiri. Oke. Berdiri ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, anak-anak bisa duduk kembali ya. Terima kasih. Nah, Ibu sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya gimana sih perasaan anak-anak di pagi hari ini? Dalam hitungan ketiga, anak-anak berekspresi sesuai emot yang ada di sini ya. Ibu hitung ya, semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Oh, ada yang bingung, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah. Oke, bermacam-macam ya. Nah, supaya kita moodnya bagus, semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Anak-anak bisa berdiri di tempatnya masing-masing ya. Iya. Berdiri ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Gimana perasaannya setelah ice breaking? Udah semangat lagi? Membara. Membara, udah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Indonesiaku kaya alamnya. Nah, Ibu mau anak-anak menyimak video ini terlebih dahulu. Viral, mohon memprihatinkan orang-orang bingung tempat tinggalnya, yaitu hutan di Kalimantan sudah berubah jadi tambang. Gak cuma itu, lini masa juga dihidupkan dengan orang hutan yang tewas kesetrum baru-baru ini setelah bergantungan di kabel listrik usai mencabut pemukiman warga karena hilangnya hutan sebagai rumah mereka. Dua peristiwa yang terjadi berdekatan ini tampaknya sudah cukup menunjukkan bagaimana hutan Indonesia terus hilang dan terkikis dengan alasan pembangunan. Tapi kalian juga harus tahu nih, kalau hutan hilang itu bukan cuma ngaruh ke kehidupan satwa liar, tapi juga manusia. Baik, sudah cukup ya. Jadi Ibu ada pertanyaan nih. Kalau sumber daya alam di Indonesia habis,
sumber daya alam atau biasa disingkat SDA ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti contohnya ada air, tanah, kayu, hewan, minyak bumi, logam, dan lain sebagainya. Lalu untuk produk adalah hasil dari pengolahan sumber daya alam. Jadi ada sumber daya alam, ada produk. Misalnya kalau ibu menyebutkan sumber daya alam sapi, produknya kira-kira yang dihasilkan dari sapi apa? Susu. Terus apa lagi? Daging. Kulit. Kayu. Keju. Keju juga ya dari susu sapi, sama yogurt bisa ya. Nah, itu yang dinamakan sumber daya alam dan juga produk. Coba di sini Fiska, Ibu mau Fiska contohin satu sumber daya alam dan satu produk yang berkaitan. Itu batu bara. Batu bara dijadikan minyak bumi. Ya. Nah, selanjutnya macam-macam sumber daya alam. Nah, ada sumber yang pertama ada berdasarkan sumbernya yaitu sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Nah, sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, sedangkan non hayati berasal dari benda mati. Contohnya yang hayati itu ada tumbuhan, hewan, kayu dan juga ikan. Lalu selanjutnya untuk yang non hayati ada air, tanah, udara, minyak bumi dan lain sebagainya. Selanjutnya berdasarkan kemampuan diperbarui, ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Untuk yang hayati cenderung bisa diperbarui, sedangkan yang non hayati cenderung sulit diperbarui. Selanjutnya tantangan dalam pengolahan sumber daya alam yaitu penggunaan berlebihan yang bisa merusak lingkungan. Contohnya penebangan yang terjadi di Sumatera kemarin itu menyebabkan apa? Banjir ya, kasihan banget ya mereka. Iya, makanya kita harus menjaga alam dan sadar akan kelangsungan hidup alam. Selanjutnya, kurangnya kesadaran manusia, masih banyak yang belum peduli menjaga alam. Contohnya banyak yang masih membuang sampah sembarangan, bahkan di sungai-sungai itu yang bisa menyebabkan banjir. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, beberapa sumber daya alam tidak bisa kembali jika habis. Contohnya itu misal minyak bumi, itu jika sudah habis ya sudah, kita tidak punya minyak bumi lagi. Selanjutnya ancaman jika sumber daya alam habis, kebutuhan sehari-hari akan sulit dipenuhi. Lalu harga barang menjadi sangat mahal. Contohnya seperti bensin, kemarin kan ada rumor kalau bensin itu naik. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke harga barang pokok lainnya jika beneran naik. Nah, selanjutnya Ibu punya games. Nah, di sini Ibu punya board untuk mencocokkan. Di sini ada hayati dan non hayati, ada sumber daya alam dan juga ada produk. Nah, di sini siapa yang mau coba maju? Aku. Meli sama satu lagi. Aku. Fiska, oke. Nah, nanti Meli memasukkan ke kolom yang sesuai dengan identifikasinya. Silakan pakunya bisa diambil lalu ditancapkan.
Perkenalkan diri dulu, dari kelompok mana? Perkenalkan, aku Fitri Meliani dari kelompok 3. Ya, baca dulu dari awal ya. Jadi, pengamatan SDA. Yang pertama ada padi, itu jenisnya hayati dan dapat diperbarui. Kemudian, sumber alam hayati dan non hayati yang ada di daerahku. Yang pertama yang hayati itu ada ikan sarden, produknya makanan kaleng. Yang non hayati itu ada tanah liat, produknya batu bata dan juga genteng. Apakah dari kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda? Berbeda. Coba disebutkan. Hayati padi. Iya, padi. Padang tepung beras. Nah, hayatinya biji emas, programnya perhiasan. Oh iya, baik. Semuanya benar ya? Iya. Karena Meli sudah mau maju, dikasih apresiasi dulu ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Terima kasih Meli, selamat datang kembali. Wah, anak-anak udah pada paham ya. Jadi untuk mengukur kemampuan anak-anak ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Kerjakannya sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Jika ada yang sulit bisa ditanyakan ke ibu ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya biar anak-anak tambah paham, coba jawab pertanyaan di depan ini. Siapa yang mau membaca? Aku. Ya, silakan. Nabil. Jika sumber daya alam digunakan secara berlebihan tanpa pelestarian, maka jawabannya apa? Yang A, B, atau C, atau D? Ayo jawab bersama-sama. 3, 2, 1. A. Kita cek ya. Betul. Lagi siapa yang mau membaca? Aku. Bisa. Salah satu upaya melestarikan SDA yang dapat diperbarui adalah Jawab bersama-sama. Udah dibaca semua? Sudah. 3, 2, 1. C. C. Kita cek sama-sama ya. Yeay. Oke anak-anak, sepertinya sudah pada pintar semua ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa coba anak-anak, ada yang berani menyimpulkan? Aku. Meli, silakan. Jika SDA digunakan terlalu banyak, alam bisa rusak dan kita bisa kehabisan sumber kerja untuk masa depan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan SDA dengan bijak, seperti tidak boros, menanam kembali, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak alam. Menjaga SDA berarti menjaga kehidupan kita sendiri, karena manusia sangat bergantung pada alam untuk hidup. Baik, jadi kita itu harus menjaga alam. Kalau tidak, alamnya akan rusak karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam, tapi alam bisa hidup tanpa manusia. Asik. Nah, itu kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, jadi bagaimana perasaan anak-anak setelah pembelajaran pagi hari ini? Ya, dalam hitungan ketiga berekspresi sesuai yang ada di belakang ibu. 3, 2, 1. Nah, kebanyakan sudah pada tek ya, artinya paham. Oke? Baik. Pembelajaran pagi hari ini ibu cukupkan. Untuk minggu depan jangan lupa untuk belajar topik 8 dan oh iya, pagi harinya